Welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini tentang Operation Management and Quality atau manajemen operasi dan kualitas untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi bisnis dengan dosen pengampu Dr. Nova Mardiana, SEMM, dan saya sendiri, Yuliana Fistriani Hayon, NPM 2325031-010, mahasiswa Magister Teknik Elektro Universitas Lampung. Apa arti operasi pada ekonomi bisnis? Meskipun kita tidak selalu memikirkan, tetapi kita akan selalu terlibat dalam aktivitas bisnis yang menyediakan barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan menyediakan produk atau jasa yang tidak terwujud dan berwujud, seperti makanan, minuman, pakaian, hiburan, transportasi, pendidikan, dan komunikasi. Istilah operasi atau produksi mengacu pada semua aktivitas yang terlibat dalam pembuatan produk barang dan jasa untuk pelanggan. Pertumbuhan jasa dan sektor barang. Secara historis, pertanian menjadi sektor ekonomi dominan di Amerika Serikat. Akhirnya, pada abad ke-19 sampai 20, sektor jasa meningkat pesat dalam kepentingan ekonomi. Pada gambar ini, terlihat jelas bahwa lapangan kerja di sektor jasa meningkat secara signifikan. Sebagian besar pertumbuhan berasal dari e-commerce, layanan bisnis, layanan kesehatan, hiburan, rekreasi, dan juga pendidikan. Menciptakan nilai melalui operasi. Identifikasi 3 jenis manfaat yang diciptakan oleh operasi dan karakteristik yang membedakan operasi jasa dari produksi barang. Yang pertama, utilitas atau manfaat adalah kemampuan sebuah produk untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan dalam bentuk waktu dan tempat. Yang kedua, manajemen operasi, yaitu aktivitas yang mengubah sumber daya menjadi jasa dan barang jadi yang menciptakan nilai dan memberikan manfaat bagi pelanggan. Yang ketiga, manajer operasi, yaitu orang atau manajer yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas operasi menciptakan nilai dan memberikan manfaat kepada pelanggan. Perbedaan antara jasa dan barang operasi manufaktur. Baik operasi jasa maupun operasi manufaktur mengubah bahan-bahan produksi mentah menjadi produksi jadi. Terdapat 4 perbedaan antara operasi jasa dan manufaktur, yaitu interaksi dengan pelanggan, sifat jasa yang tidak terwujud dan tidak dapat disimpan, kehadiran pelanggan dalam proses, dan pertimbangan kualitas jasa. Proses operasi adalah serangkaian metode dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Karena operasi jasa mengubah pelanggan atau kepemilikannya, pelanggan seringkali hadir dalam proses operasi. Misalnya, pergi ke salon. Strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Tidak ada standar untuk melakukan produksi baik untuk jasa maupun barang. Aktivitas ini fleksibel untuk dibentuk untuk memberikan kemampuan operasi yang berbeda dengan tujuan berbeda. Terdapat 4 perusahaan yang memiliki strategi yang berbeda karena memiliki kemampuan operasi yang berbeda. Toyota, lebih dari 40 tahun memiliki kualitas sebagai strategi bersaing dalam penjualan mobil. Save-A-Lot menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan. 3M memiliki fleksibilitas yang menekankan pengembangan produk-produk baru dalam lini produk yang selalu berubah untuk rumah dan kantor. FedEx bersaing di pasar pengiriman semalam dengan menekankan keandalan pengiriman. Perencanaan operasi. Sekarang mari kita beralih ke pembahasan aktivitas produksi dan sumber daya yang dipertimbangkan dalam setiap organisasi bisnis. Manajer yang baik memulai dengan sebuah perencanaan. Rencana bisnis dan perakiraan yang dikembangkan oleh manajer akan memberikan panduan untuk rencana operasi jangka panjang, mencakup periode 2 hingga 5 tahun yang akan datang.
Rencana operasi akan mengantisipasi jumlah pabrik, fasilitas layanan, jumlah tenaga kerja, peralatan, transportasi, serta penyimpanan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan masa depan atas sebuah produk baru dan produk yang sudah ada. Kegiatan perencanaan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu kapasitas, lokasi, tata letak, kualitas, dan metode perencanaan. Perencanaan kapasitas. Kapasitas suatu perusahaan bergantung pada berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut, serta jumlah dan ukuran fasilitasnya. Perencanaan kapasitas jangka panjang mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan. Perencanaan lokasi. Karena lokasi mempengaruhi biaya produksi dan fleksibilitas, perencanaan lokasi yang baik sangat penting bagi pabrik, kantor, dan toko. Tergantung pada lokasinya. Suatu perusahaan mungkin dapat menghasilkan produk berbiaya rendah atau mungkin mengalami kerugian biaya dibandingkan pesaingnya. Perencanaan layout atau tata letak, yaitu lokasi fisik atau denah lantai untuk pusat layanan, mesin, peralatan, pelanggan, dan persediaan dari sebuah perusahaan. Tata letak dibedakan menjadi 3, yaitu tata letak proses, tata letak produk, dan tata letak posisi tetap. Contoh perencanaan tata letak. Yang pertama yaitu tata letak produk layanan cuci mobil otomatis. Gambar kedua yaitu tata letak produk untuk produksi barang perakitan jendela badai. Perencanaan kualitas atau mutu. Setiap rencana operasi mencakup aktivitas untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas perusahaan dan pelanggan. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kualitas, performa, dan konsistensi. Metode perencanaan. Dalam merancang sistem operasi, manajer harus mengidentifikasi setiap langkah produksi dan metode spesifik untuk melaksanakannya, dengan memeriksa prosedur secara bertahap dengan pendekatan yang disebut perbaikan metode. Penjadwalan operasi. Setelah manajer dan tim menentukan rencana operasi, kemudian mengembangkan jadwal untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Terdapat 4 jenis jadwal umum. Pertama, jadwal induk. Kedua, jadwal rinci. Ketiga, jadwal staf. Keempat, jadwal proyek. Pengendalian operasi. Setelah rencana jangka panjang dilaksanakan dan jadwal telah disusun, pengendalian operasi mengharuskan manajer untuk memantau kinerja dengan membandingkan hasil dengan rencana dan jadwal rinci. Pengendalian operasi mencakup 1. Manajemen bahan. 2. Pengendalian kualitas. Kedua kegiatan tersebut memastikan bahwa jadwal terpenuhi dan produk dikirimkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Manajemen material adalah proses di mana manajer merencanakan, mengatur, dan mengendalikan aliran material dari sumber pasokan hingga distribusi barang jadi. Kontrol kualitas. Pengendalian kualitas adalah mengambil tindakan untuk memastikan bahwa operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu. Peningkatan kualitas dan manajemen kualitas total. Dunia usaha juga harus mempertimbangkan peningkatan kualitas pada barang dan jasanya. Untuk bersaing dalam skala global, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat terus menekankan orientasi kualitas. Terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, koneksi kualitas dan produktivitas. Kedua, mengelola kualitas. Koneksi kualitas dan produktivitas. Produktivitas adalah ukuran kinerja ekonomi. Produktivitas membandingkan jumlah yang kita hasilkan dengan sumber daya yang kita gunakan untuk memproduksinya. Mengelola kualitas, TQM, atau Total Quality Management atau manajemen kualitas total adalah semua aktivitas yang terlibat dalam memasukkan barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. Akibat dari kualitas yang buruk. Seperti halnya produsen barang, penyedia jasa dan pelanggan juga mengalami kesulitan keuangan akibat produk jasa yang berkualitas buruk. Hal ini juga berdampak pada bank-bank yang tidak dapat memenuhi pembayaran mereka. Sehingga seluruh sistem keuangan seluruh negara merasakan dampak yang meluas akibat kualitas yang buruk.
hilangnya ekuitas pemilik rumah akibat penyitaan, melemahnya perekonomian, tingginya pengangguran, dan hilangnya dana pensiun di rekening tabungan masyarakat. Kepemilikan kualitas, mengambil tanggung jawab terhadap kualitas. Untuk memastikan barang dan jasa berkualitas tinggi, banyak perusahaan menugaskan tanggung jawab beberapa aspek TQM ke departemen atau posisi tertentu. Para spesialis dan ahli ini dapat dipanggil untuk membantu permasalahan terkait kualitas di departemen manapun. Alat untuk manajemen kualitas total. Yang pertama, analisis nilai tambah. Kedua, tim peningkatan kualitas. Ketiga, mendekatkan diri dengan pelanggan. Keempat, rangkaian ISO. Kelima, rekayasa ulang proses bisnis. Menambah nilai melalui rantai pasokan. Istilah rantai pasokan mengacu pada kelompok perusahaan dan aliran aktivitas yang bekerja sama untuk menciptakan suatu produk. Aliran informasi, bahan, dan layanan yang dimulai dari pemasok bahan mentah dan terus menambah nilai melalui tahapan lain dalam jaringan perusahaan hingga produk mencapai konsumen akhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.